Saya hari ini saya tanya kepada ada beberapa saya tanya minta pemahaman kok mengapa ambil judul begini gitu ya. Saya akan melaksanakan tanya jawab, ngoten. Oke. Monggo sekarang diskusi diskusi dulu aja, nanti setelah diskusi baru nanti ada tambahan dikit dari saya. Ya silakan, monggo. Siap toh yang diskusi hari ini, Mas Denny? Kelompok 1, Pak. Oke, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Eko Suparyono, SPD MPD, dan tak lupa yang kami hormati teman-teman mahasiswa PGSDBI 2022.1. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah modul 1 yaitu tentang hakikat penelitian tindakan kelas. Yang mana dari kelompok 1 ini terdiri dari 4 orang, Yang pertama adalah Ibu Maria Ulfa, yang kedua Ibu Resti Malihatus Sa'adah, yang ketiga Ibu Sita Maratin, dan yang keempat saya sendiri Suryami. Untuk mengawali acara presentasi ini, semoga nanti berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Di sini saya mohon bantuan doa Fatihahnya. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Sambil menunggu slide-nya ditampilkan, Jadi di modul 1 ini nanti ada 2 KB. KB yang pertama yaitu membahas tentang pengertian dan karakteristik penelitian tindakan kelas. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Sita Maratin dan Ibu Suryami. Yang kedua, kegiatan pembelajaran 2 ini membahas tentang manfaat, keterbatasan, dan persyaratan penelitian tindakan kelas. Nanti akan dibahas oleh Ibu Maria Ulfa dan Ibu Resti. Monggo, slide-nya ditampilkan dulu. Tetap semangat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, walaupun dalam keadaan puasa dan kita menanti kadang ada masalah jaringan, semoga ini nanti tetap berjalan dengan lancar. Siap, siap Bu. Belum. Sudah, sampun terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Di sini yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Sita Maratin. Kepada Ibu Sita Maratin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar tentang hakikat penelitian tindakan kelas. Jadi sebenarnya apa sih hakikat penelitian tindakan kelas itu? PTK atau penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswanya menjadi meningkat. Kemudian, apa sih karakteristik penelitian tindakan kelas itu? Yang pertama, adanya masalah yang dipicu munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang dilakukan kita selama ini ada kekurangan atau ada masalah. Kemudian, untuk merefleksi diri, dan kemudian PTK itu dilakukan di dalam kelas kita. PTK ini memiliki tujuan yaitu memperbaiki pembelajaran yang
kita lakukan. Kemudian yang C, penelitian tindakan kelas dan penelitian kelas itu berbeda ya. Kalau PTK itu jenis penelitian yang dilakukan di dalam kelas dan dilaksanakan oleh guru. Sedangkan penelitian kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas yang mencakup berbagai jenis penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Jadi tidak hanya PTK. Jadi lebih banyak lagi ya. Kemudian yang D yaitu mengapa PTK perlu dilakukan oleh guru. Jadi dilihat dari segi profesionalisme guru itu perlu mempunyai otonomi atau kekuasaan sendiri untuk mengolah kelasnya sendiri menjadi guru yang profesional dari segi peningkatan belajar dan untuk diberitahukan apa yang harus dikerjakan. Kemudian adanya adanya ketidaktepatan paradigma penelitian tradisional dalam membantu guru memperbaiki kinerja dalam mengajar. Seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Gita. Untuk berikutnya akan dipaparkan oleh Ibu Maria Ulfa tentang kegiatan belajar 2. Monggo Ibu Maria Ulfa. Oke, terima kasih Bu Suryami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 2, yaitu manfaat, keterbatasan, dan persyaratan penelitian tindakan kelas. Nah, manfaat penelitian tindakan kelas itu dibagi menjadi 3. Manfaat bagi guru, bagi siswa, maupun bagi sekolah. Yang pertama, manfaat bagi guru adalah slide-nya ya, manfaat bagi guru. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelola. Jika di kelas ada sebuah permasalahan atau kekurangan dalam pembelajaran, maka kita dapat melakukan PTK. Tujuannya untuk apa? Ya untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang kedua, guru dapat berkembang secara profesional. Maksudnya karena guru itu dapat menunjukkan bahwa dia dapat menilai dan memperbaiki kelasnya, ya. Karena tadi ada masalah, kemudian dilaksanakan PTK, kemudian bisa menemukan solusinya, maka di sini guru dianggap sebagai guru yang dapat berkembang secara profesional. Yang ketiga, guru mampu membuat PTK mampu membuat guru lebih percaya diri karena mampu menilai, mampu menemukan masalah, mampu memperbaikinya, maka di situ guru bisa lebih percaya diri terhadap kelas yang sudah dikelolanya tadi, keberhasilannya tadi, ya. Kemudian yang keempat, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Guru di sini tidak hanya menerima hasil perbaikannya saja, tapi juga guru itu merancang dan juga melakukan perbaikannya. Prosesnya itu dilakukan oleh guru dan siswa. Hasilnya yang ditemukan sendiri akan memberi dorongan untuk terus melakukan perbaikan. Sekarang, manfaat PTK bagi pembelajaran atau bagi siswa. Yang pertama, manfaatnya adalah berdampak positif bagi hasil belajar siswa. Kita mencari masalahnya, misalkan masalahnya itu di materi tematik, mapelnya matematika misalnya dalam perkalian. Nah, ketika itu ada masalah, kita melakukan PTK, akhirnya kita mencari solusinya. Nah, setelah itu pasti hasil belajar siswa akan meningkat. Yang kedua, guru juga dapat menjadi model bagi siswa. Perilaku guru yang juga berperan sebagai peneliti dapat menjadi model yang bagus bagi para siswa. Sehingga diharapkan para siswa juga dapat berperan sebagai peneliti bagi hasil belajarnya sendiri. Yang terakhir yaitu manfaat PTK bagi sekolah. Yang pertama, manfaatnya sekolah yang berhasil mendorong terjadinya inovasi pada diri para guru. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menanggulangi berbagai masalah belajar siswa. Yang ketiga, perbaikan kesalahan konsep.
Yang keempat, penanggulangan berbagai kesulitan mengajar yang dialami oleh guru. Berbagai pembelajaran dapat dihasilkan dari sekolah ini. Jadi, apabila guru bisa melakukan PTK tadi, bisa meningkatkan hasil belajar siswa, guru menjadi profesional, guru bisa lebih percaya diri, itu juga termasuk dari apa? Manfaat PTK bagi sekolah. Begitupun juga pada siswa tadi, manfaatnya pada siswa tadi kan hasil belajarnya meningkat. Nah, itu juga manfaat dari apa? PTK bagi sekolah, seperti itu, nggih. Tetap ada keterkaitannya, nggih. Jadi kelebihan atau manfaatnya dari guru maupun dari siswa tadi adalah digabungkan menjadi manfaat bagi sekolah. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Lisa. Slide-nya buatan jalan Bu Surya. Sebentar. Slide-nya buatan jalan ke bawah, buatan pindah. Oh gitu. Oke. Kalau di laptopnya Ibu Sita itu jalan Pak, mungkin ada kendala juga menawi Pak. Oh gitu ya. Jadi yang di tampilan layar nggak muncul, tapi di tampilan laptop. Tetap gitu loh, saya baca tetap aja nomor 7 nggak turun-turun gitu. Untuk PPT-nya sampun di-email-akan datang Bapak Eko. Oke. Terima kasih Bu, makasih ya. Karena ada kendala nih. Ya, sudah. Terima kasih Ibu Ilva. Untuk materi berikutnya yaitu tentang keterbatasan PTK dan kondisi yang dipersyaratkan dalam PTK. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Resi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Suryami. Mohon maaf teman-teman, saged mireng suara saya. Ya, bisa. Oke, terima kasih Bu Suryami atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang keterbatasan PTK dan kondisi yang dipersyaratkan dalam PTK. Nah, yang pertama, keterbatasan PTK ini keterbatasannya dapat ditandai sejak awal ketika mulai mengkaji karakteristik dan kemudian membandingkan dengan penelitian formal. Nah, di antara keterbatasannya itu ada dua, yaitu yang pertama validasi PTK, yang kedua generalisasinya. Nah, masih sering dipertanyakan tentang validasi PTK dan menimbulkan keraguan meskipun metodologinya agak longgar dan berusaha dijaga objektivitasnya. Misalnya muncul pertanyaan, apakah kaidah penelitian ilmiah dapat dijaga selama pengumpulan data? Atau pertanyaan, apakah tidak dimanipulasi oleh guru? Padahal kita sebagai guru kan berusaha sebaik mungkin untuk jujur dan memaparkan hasil sesuai dengan kenyataan. Nah, yang terkadang peneliti masih sering mempertanyakan kebenaran penelitian yang dilakukan guru. Padahal guru melakukan PTK itu tanpa pamrih, hanya ingin memperbaiki hasil belajar siswa. Nah, yang kedua keterbatasan PTK adalah generalisasi. PTK tidak dapat digeneralisasikan karena yang diteliti adalah kelas tertentu. Tidak dapat disamaratakan efektivitasnya dalam meningkatkan motivasi siswa yang lain atau lain kelas karena sampelnya hanya satu kelas saja. Pada dasarnya PTK dilakukan guru pada kelasnya sendiri-sendiri, meskipun jika berhasil dapat dicoba guru lain dan kelas lain. Tapi karena kadang atmosfer setiap kelas berbeda-beda, bisa jadi berhasil di kelas lain, bisa jadi justru malah tidak dapat diterapkan di kelas lain. Itu keterbatasannya PTK, masalah validasi PTK-nya dan generalisasinya. Berikutnya, kondisi yang disyaratkan dalam PTK. Nah, agar PTK dapat dilaksanakan secara benar, ada beberapa hal yang perlu dipahami atau yang perlu dipenuhi. Yang pertama, sekolah memberi kebebasan pada guru untuk melakukan PTK. Berkolaborasi dengan guru lain. Di sini, guru di sini yang paling tahu kondisi kelasnya. Jadi, sebisa mungkin selalu ada perbaikan di setiap persoalannya. Yang kedua, birokrasi dan hierarki diminimalkan, kemudian kolaborasi dan kerjasama dimaksimalkan untuk kemajuan kelasnya. Berikutnya, sekolah selalu mempertanyakan apa yang diinginkan. Jika PTK menjadi sebuah komitmen, maka PTK akan dapat berjalan dengan menjadi hal yang familiar dan kegiatan rutin guru. Seperti itu. Berikutnya, yang perlu dipenuhi adalah keterbukaan untuk membahas masalah tanpa rasa khawatir. Terkadang kan kita menyampaikan masalah di kelas kita itu takut
dicemooh misalnya, walah gitu aja kok nggak bisa mengatasi seperti itu. Nah, masalah yang disampaikan sebagai masalah bersama. Nah, ini di sini pentingnya komunikasi antar guru dan mungkin teman sesama guru bisa membantu mencarikan solusinya seperti itu. Berikutnya, sikap kepala sekolah dan staf harus menunjang pembaruan. Jadi setiap ada masalah kita kaji. Ketika belum mengalami perubahan, belum ada peningkatan, dilakukan penelitian lagi seperti itu. Kemudian guru dan siswa harus memiliki rasa percaya diri bahwa sedang melakukan pembaruan. Maksudnya pembaruan di sini adalah peningkatan dari hasil belajar. Jadi guru harus percaya diri kalau yang dilakukannya ini akan memberi dampak positif pada siswa seperti itu. Dan siswa pun juga percaya diri dengan dirinya bahwa aku akan bisa jadi lebih baik seperti itu. Lalu yang terakhir, siap menghadapi konflik yang muncul. Kadang-kadang kan terkait kecemburuan sosial antara yang sudah lama dikenal dengan yang baru dikenal. Seperti itu untuk kondisi yang dipersyaratkan dalam PTK atau hal-hal yang perlu dipenuhi untuk melancarkan sebuah penelitian tindakan kelas dalam satu sekolah. Seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Bagus sekali ya presentasi dari teman-teman kita. Mohon maaf sebelum saya buka sesi tanya jawab, Bapak Eko, untuk waktu kami presentasi ini berapa menit nih? Ini Bu, nanti coba panjenengan sampai jam 4.30 gitu ya. 4.30 Bu. 4.30, ngantos setengah 5. Ya, setengah 5 ke sana saya. Itu Bu ya. Oke, Bapak. Terima kasih. Baiklah, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, di sini langsung saja akan saya buka sesi pertanyaan. Sesi yang pertama, saya buka 3 penanya saja. Monggo. Ibu Diah Arum. Ya, terima kasih Ibu Sita atas waktunya. Saya ingin bertanya, apabila kita melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, namun hasil yang didapat itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu apakah ada penelitian ulang atau seperti apa? Nah, apabila ada penelitian ulang, apakah ada batasan berapa kali atau berapa lama dalam melakukannya? Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Arum. Untuk pertanyaannya saya simpan dulu nih. Kami lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Silakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, karena belum ada yang mengangkat tangan lagi, biar waktunya nggak terbuang sia-sia, karena baru satu pertanyaan dari Ibu Diah Arum, yaitu pertanyaannya adalah, apabila kita melakukan penelitian tindakan kelas, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apakah kita perlu mengadakan penelitian lagi? Apabila perlu mengadakan penelitian lagi, apakah ada batasan waktunya? Seperti itu ya Bu Diah Arum? Iya Ibu, betul. Baiklah, di sini pertanyaan Ibu Diah akan dijawab oleh Ibu Resti. Kepada Ibu Resti kami persilahkan. Oke, mohon izin untuk menjawab pertanyaannya Ibu Diah. Di sini kita harus tahu dulu perbedaan antara penelitian yang perbedaan antara penelitian. Kita harus tahu dulu perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian umum atau penelitian non-kelas. Nah, perbedaannya bisa terlihat kalau penelitian yang lain atau yang umum itu kalau sudah dapat hasil, maka kita sudah tidak perlu mengulang penelitian itu lagi. Mungkin hanya direvisi redaksinya saja. Tetapi untuk penelitian tindakan kelas, memang harus ada revisinya. Revisinya ini dalam bentuk diulang sampai hasilnya maksimal. Seperti itu.
Misalnya kalau kita meneliti sebuah kelas dengan masalah tertentu, kalau di penelitian pertama atau analisis pertama atau pelaksanaan pertama itu belum mendapatkan hasil, maka kita perlu mengulang lagi penelitian itu sampai hasilnya benar-benar tercapai. Karena di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa atau kualitas siswa sendiri. Kalau hanya satu kali penelitian saja, lalu siswanya belum bisa maksimal, maka itu sia-sia saja karena kita tidak bisa memaksimalkan hasil yang menjadi tujuan kita. Maka perlu diulang. Untuk batasannya mungkin sampai kita benar-benar yakin bahwa masalah kita sudah secara garis besar sudah bisa teratasi seperti itu. Mungkin ada teman satu kelompok, Bu Ami, Bu Ulfa, Bu Sita yang bisa menambahi? Atau mungkin Bu Diah sudah cukup dengan jawaban ini? Monggo. Sebelum dari teman satu kelompok, mungkin dari Ibu Diah dulu menanggapi dari jawaban Ibu Resti. Ya, jadi untuk batasannya itu memang tidak ada. Jadi memang sesuai dari tujuan dari penelitian tersebut gitu. Jadi seumpama dari peneliti itu sudah merasa oh kalau segini sudah cukup, jadi itu tinggal disudahi seperti itu atau gitu ya. Kalau sekali saja penelitian sudah mencapai hasil yang maksimal yang sudah diharapkan, maka ya sudah cukup. Akan tetapi jika pertama, kedua belum bisa menemukan hasil titik temu untuk mengatasi kesulitan belajar siswa itu, masih perlu dilakukan penelitian tindakan kelas lagi. Nah, di sini manfaatnya sharing dengan teman sejawat. Mungkin teman sesama guru kita bisa memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kenapa kok tidak segera bisa tercapai tujuan dari penelitian tindakan kelas itu tadi. Oh iya, ya terima kasih Bu Resti untuk penjelasannya. Gimana Ibu Diah, ini tadi kan sudah dijawab oleh Ibu Resti, yaitu apabila melakukan PTK, panjenengan harus membedakan dulu apakah dia termasuk penelitian tindakan kelas atau penelitian non tindakan kelas, nggih. Kemudian dan itu kalau pengukurannya itu tergantung pada tujuan kita apakah sudah berhasil seperti itu, nggih. Kalau belum berhasil berarti kita mengadakan penelitian lagi sampai tujuan kita itu tercapai. Jadi tidak ada batasan waktunya. Dan kita pun juga bisa berdiskusi dengan teman sejawat yang berada dalam satu lembaga atau yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Bisa difahami, Bu ya? Ya, Ibu bisa. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, karena Ibu Dia sudah paham dengan apa yang ditanyakan, maka tidak ada sanggahan dari kelompok lain ya. Untuk itu kami persilahkan yang mau bertanya lagi. Bu, saya mau menyangga ya. Nggak tahu ya menambahkan atau menyangga ya. Ya, monggo. Ya. Oke, baiklah Pak Denny, kami persilahkan. Jadi gini, tadi kan dijelaskan di batasan dari PTK. Ada faktor validitas dan faktor generalisasi. Jawaban dari Bu Resti memang benar ya. Kita harus memperhatikan apakah ini penelitian resmi dengan tujuan tertentu atau penelitian untuk diri kita sendiri meningkatkan kualitas pengajar kita. Kalau Ibu D mungkin kalau yang untuk resminya sudah terjawab ya dari Bu Resti, tapi kalau untuk diri kita sendiri meningkatkan kualitas pengajaran kita, ya PTK itu nggak ada batasnya, nggak ada masalah berhasil atau tidak, karena kita tahu metode yang kita gunakan itu misalnya hasilnya buruk, berarti kan kita tahu kalau metode yang kita gunakan untuk pengajaran itu nggak berhasil, kita melakukan penelitian lagi dengan metode itu, metode lain berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi menggunakan PTK itu untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya. Nah, kecuali kalau misalnya saya naik tingkat, nah di situ ada, karena memang divalidasi oleh dinas. Nah itu beda lagi. Nah kalau sekedar hanya untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya, ya saya melakukan uji coba seluas-luasnya, selama-lamanya, bukan selama-lamanya, semampu saya. Misalnya semester 1 saya menggunakan metode drilling, ternyata muridnya nggak merespon dengan baik, ya udah saya berhenti, berarti penelitian saya ini bukan gagal tapi menghasilkan bahwa metode drilling itu nggak berhasil di siswa saya.
saya menggunakan metode lain melakukan penelitian lagi sampai tujuan saya sampai tujuan Berarti saya intinya berkelanjutan gitu kan? Mohon maaf, kembali ke saya dulu ya, karena di sini saya adalah pemegang kendali dari diskusi ini. Mohon maaf, tadi jawaban dari Bapak Denny adalah bagaimana tambahannya adalah meningkatkan kualitas mengajar kita, yaitu untuk diri kita sendiri. Jika ketika kita meneliti dengan metode yang pertama itu enggak berhasil, berarti kita harus cross-check pada diri kita sendiri dulu. Kita pakai metode yang lain. Seperti itu ya, Pak Denny? maksud saya itu tergantung ke tujuannya kita. Kita mau apa? Kalau tujuannya meningkatkan kemampuan mengajar kita ya tidak ada batasan masalah. Soalnya kan yang mengoreksi kan kita sendiri. Oke, saya paham. Tapi tadi dari garis besar penjelasan adalah dengan menggunakan metode yang lain kan untuk mencapai tujuan kita agar berhasil. Iya. Seperti itu. Ya, kan penelitian lagi. Oke. Sudah ya, nggak ada tambahan lagi ya. Ibu Dia, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, mohon maaf untuk tambahannya. Saya sudahkan dulu nggih. Berikutnya saya buka sesi pertanyaan lagi. Bu Indra, monggo. Halo. Nggih, halo. Kedengaran, Bu? Iya, alhamdulillah Iya. terdengar Ibu. Nggih. Yang saya mau tanyakan, bagaimana langkah-langkah penelitian tindakan kelas, misal untuk kasus mengatasi kesulitan belajar membaca pada anak? Untuk mengatasi kesulitan? Nggih, belajar membaca. Oke. Terima kasih. Mohon maaf, sambil dari kami berdiskusi, barangkali ada pertanyaan lagi. Tadi masih satu, kemudian dua Bu Indra, bisa tambah satu lagi? Bu Dewi Irsalina mungkin, atau Bu Hamidah, atau Ibu Siti, siapa itu? Bu Laili. Saya, Bu. Oke, Ibu Dewi Irsalina dulu nggih, untuk pertanyaan yang ketiga. Mulai dulu. Oh, mulai dulu, nggih, monggo. Oke. Nggih, mohon maaf nggih, karena saya kan di tampilan HP saya nggak muncul nggih. Jadi kayak muncul sekilas-sekilas. Ibu Laili dulu. Halo. Halo. Ya, terima kasih. Monggo Ibu Laili dulu untuk Ibu Dewi Irsalina, mohon maaf nggih. Nggih. Monggo Ibu Laili. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Yang saya tanyakan, bagaimanakah cara melakukan atau melaksanakan PTK di dalam kelas online? Udah itu aja, terima kasih. Nggih, sama-sama. Saya ulangi lagi nggih untuk pertanyaan dari Ibu Laili. Bagaimanakah cara kita melakukan penelitian tindakan kelas dalam cara online? BDR nggih? Nggih. Nggih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari teman-teman mahasiswa. Untuk itu kami mohon waktu sebentar untuk mendiskusikannya, mungkin cukup 2 menit nggih. Ada guru yang mau Oke, terima kasih. Saya akan Nggih, mohon maaf nggih. Tadi ada kesalahan teknik sebentar, karena saya pemegang kendali nggih. Karena waktu diskusi kami sudah selesai. Untuk itu di sini pertanyaan dari Ibu Indra tentang bagaimana langkah-langkah penelitian tindakan kelas untuk mengatasi kesulitan belajar membaca. Di sini akan dijawab oleh Ibu Sita Maratin. Kepada Ibu Sita Maratin kami persilahkan. terima kasih Bu Moderator. Bu Indra, kalau
misalkan saya mempunyai siswa yang seperti itu, yang di dalam kelas seperti itu, jadi saya yang pertama lakukan adalah mengumpulkan informasi, kemudian saya akan mengidentifikasi masalahnya, menganalisa masalah tersebut, kemudian merumuskan hipotesis tindakan, membuat rencana tindakan, kemudian saya melakukan pemantauan, kemudian melaksanakan tindakan dan mengamati. Kemudian saya akan mengolah datanya. Apakah nanti misalkan dengan masalah tidak bisa membaca ini, kemudian saya menemukan teknik metode apa yang saya terapkan, kemudian saya coba dulu 1 kali metode itu kepada anak didik saya, dan saya kumpulkan hasilnya, datanya, berapa persen mereka mencapainya, kemudian ketika itu masih belum mencapai target saya, misalkan 85%, berarti saya harus mengulangi lagi metode tersebut. Apakah bisa meningkat menjadi 85%. Kemudian saya akan menuliskan sebuah laporan untuk catatan jurnal saya, seperti itu. Bagaimana Ibu Indra? Di sini jawaban dari Ibu Sita adalah cara mengatasinya yaitu dengan diidentifikasi, kemudian menganalisa, merumuskan, mengadakan pemantauan, kemudian melaksanakan. Hasil dari pelaksanaan tersebut kan dikumpulkan, setelah itu dilihat hasilnya apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Jika belum tercapai, maka akan menggunakan metode yang lain. Seperti itu. Bagaimana Ibu Indra? Bisa diterima? Bisa diterima Mbak Sita. Oke, terima kasih Ibu Indra. Kemudian untuk, mohon maaf sebelum saya lanjutkan menjawab di pertanyaan yang ketiga, apakah dari teman-teman mahasiswa ada yang mau menambahi dari apa yang sudah dijawab oleh Ibu Sita? Bu Leni mau menambah? Halo, Ibu Leni? Tidak, Bu. Oh, betul. Baiklah, karena dari teman-teman mahasiswa tidak ada yang mau menambahi apa yang sudah dijawab oleh Ibu Sita, maka di sini akan kami lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Ibu Laili. Bagaimanakah cara melakukan penelitian tindakan kelas secara online atau BDR? Di sini akan dijawab oleh Ibu Maria Ulfa. Kepada Ibu Maria Ulfa. Terima kasih Bu Suryami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu melaksanakan PTK dengan cara online. Sebenarnya PTK itu maksudnya itu baru pertama kali online, apa sudah lama online ya pembelajarannya? Soalnya ketika pandemi seperti kemarin-kemarin itu kan pembelajaran secara online, seperti itu Bu, maksud saya. Jadi pembelajarannya itu sudah lama. Sudah berjalan lama gitu ya? Oke. Kalau memang itu sudah berjalan lama, kita menemukan masalah-masalah ketika pembelajaran online itu, mungkin kita bisa melaksanakan PTK dengan membuat angket. Misalkan kita buat angket, kita isi beberapa soal, soalnya itu bisa menggunakan Google Form atau Quizzes misalnya, ya. Kita misalkan mau mencari tentang apa, nah kita buat soalnya, di situ kita buat beberapa soal, nanti kita kirim ke murid-murid kita, seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya PTK itu kan berjalan, kalau misalkan belum berhasil itu kan berjalan lagi, diulangi lagi. PTK itu juga kan namanya penelitian tindakan kelas. Alangkah lebih baiknya jika PTK itu dilaksanakan ketika tatap muka. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban dari Ibu Ulfa sangat baik sekali, nge. Di sini jawaban dari Ibu Ulfa adalah jika memang pembelajaran secara online itu sudah lama dilaksanakan, maka metode yang digunakan adalah dengan menggunakan angket. Atau yang mana angket itu bisa diisi dengan beberapa soal, bisa menggunakan dengan Google Form atau Quizzes. Nanti Google Form itu akan kita kirimkan ke grup WhatsApp kelas, nge.
yang mana nanti ketika sudah dikerjakan oleh anak-anak kita bisa melihatnya, kemudian kita bisa mengukurnya. Setelah itu, selain itu dari Ibu Ulfa memberikan masukan, sebaiknya untuk penelitian tindakan kelas ini itu dilaksanakan ketika sudah pembelajaran secara tatap muka. Itu nanti hasilnya akan lebih efisien daripada kita lakukan dengan cara online, ya. Sedikit tambahan dari saya, biasanya kalau dilakukan secara online, cara pengerjaan siswa itu pasti ada bantuan dan pendampingan dari orang tua ya. Kalau dilakukan secara tatap muka kan secara otomatis siswa itu sendiri yang akan mengejarkan. Jadi hasil yang didapatkan ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas secara tatap muka itu lebih baik daripada kita lakukan secara online. Karena kalau dilakukan secara online, itu ada tambahan atau bantuan dari orang tua atau saudara yang lainnya. Seperti itu tambahan dari saya. Bagaimana dari Ibu Laili? Apakah bisa menerima apa yang sudah dijawab oleh Ibu Maria Ulfa dan tambahan dari saya? Terima kasih. Oke, sampun berarti nggih? Nggih. Baiklah nggih. Karena Ibu Laili sudah bisa menerima apa yang dipertanyakan, jawaban-jawaban dari yang disampaikan oleh narasumber. Untuk itu, yang sesi pertama saya tutup, kemudian saya buka lagi untuk pertanyaan sesi yang kedua. Saya batasi 3, mohon maaf, karena ini waktunya masih 17 menit lagi. Saya batasi 3 penanya lagi ya, teman-teman mahasiswa. Monggo, silakan siapa yang mau bertanya di sesi kedua ini. Tadi yang pertama Ibu Dewi belum ya, Ibu Dewi ya? Iya, Bu, belum. Oke, maaf ya Ibu Dewi. Nggih, mboten napa-napa. Saya absen dulu ya. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Yang kedua Ibu Hamidah. Yang ketiga belum ada. Oke. Karena yang ketiga belum ada, untuk itu kami persilahkan untuk Ibu Dewi Irsalina untuk memaparkan pertanyaannya terlebih dahulu. Silakan Ibu Dewi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Jadi, kalau di dalam PTK itu bisa atau tidak ya untuk meneliti antara guru yang mau berkembang dan tidak mau berkembang. Berkembang di sini itu dalam artian mau mengikuti pelatihan, mau menjadi lebih baik lagi dalam mengajar kepada siswa begitu. Jadi kalau bisa itu bagaimana, kalau tidak bisa itu mengapa. Gitu aja. Terima kasih. Sama-sama Ibu Dewi. Baiklah, sebelum dijawab pertanyaan dari Ibu Dewi, kami persilahkan untuk Ibu Hamidah memaparkan pertanyaannya terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya mau bertanya, Hamidatul Iza absen 9, apa penyebab gagalnya pelaksanaan PTK dan bagaimana cara kita agar dapat menjalankan PTK tersebut dengan sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Mohon maaf, saya ulangi lagi nggih. Pertanyaan dari Ibu Hamidah, apa penyebab gagalnya kita melaksanakan PTK? Kemudian apa Ibu? Tadi agak terlalu cepat sedikit. Bagaimana cara kita agar PTK yang kita laksanakan dapat sukses dan mendapatkan hasil maksimal. Baiklah. Sudah ada pertanyaan yang ketiga? Itu Mbak Arina. Bu Arina. Ya, Bu Arina. Ibu Arina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama kelompok 1 nggih. Terkait manfaat penelitian tindakan kelas, itu kan ada disebutkan bahwa guru yang melakukan PTK itu dapat berkembang secara profesional.
Akan tetapi ada guru yang sudah mengajar berpuluh tahun tetapi tidak melakukan PTK, apa tidak dikatakan profesional seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Arina. Saya ulangi lagi pertanyaan dari Ibu Dewi Irsalina. Di dalam PTK bisa atau tidak untuk meneliti guru yang berkembang atau tidak? Yang kedua dari Ibu Hamidah, apa penyebab gagalnya pelaksanaan PTK? Bagaimana cara kita agar PTK yang kita laksanakan itu sukses? Seperti itu, ya. Tadi ada tambahan satu lagi. Kemudian yang ketiga dari Ibu Arina, sebutkan bahwa guru yang melakukan penelitian tindakan kelas itu bisa dikatakan sebagai guru yang profesional. Sedangkan guru yang tidak melakukan penelitian tindakan kelas itu dikatakan sebagai guru yang tidak profesional. Seperti itu, nggih, Ibu-ibu? Iya, iya. Baiklah, di sini kami minta waktunya sebentar, nggih, untuk mendiskusikan dari apa yang sudah panjenengan tanyakan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk berdiskusi. Langsung di sini untuk pertanyaan dari Ibu Dewi Irsalina akan dijawab oleh Ibu Sita. Kepada Ibu Sita kami persilakan. Terima kasih waktunya. Untuk pertanyaan Ibu Dewi, apakah PTK bisa untuk mengukur atau dilakukan untuk guru yang tidak tidak berkembang? Jadi, ya Bu ya? Ya, objeknya ada dua, ada guru yang berkembang dan guru yang tidak mau berkembang, seperti itu. Oke, jadi kalau di sini jawaban kami adalah bisa, karena pada dasarnya tadi pengertian dari penelitian ini adalah bisa juga menyangkut masalah sosial. Nanti teknisnya kita melakukan penelitian lapangan, jadi seperti itu. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu kita memang mencari tahu apa, sebagai guru itu kan juga butuh motivasi, butuh apa namanya untuk meningkatkan kinerjanya itu, apa sebabnya, kan seperti itu. Jadi tetap bisa diteliti itu, Ibu. Ya, ini jawaban dari Ibu Sita bahwasanya di dalam PTK bisa atau tidak untuk meneliti guru yang berkembang atau tidak. Jawabannya bisa. Kenapa kok dikatakan bisa? Karena penelitian ini bisa menyangkut masalah sosial, yang mana penelitiannya itu bisa dilakukan di lapangan. Seperti itu, Ibu Dewi. Bisa jawabannya? Tetap berhubungan dengan siswa juga ya pada saat penelitian. Untuk membandingkan antara guru yang berkembang dan tidak berkembang. Baiklah, ini Ibu Sita ada tambahan lagi dari Ibu Dewi. Apakah penelitiannya itu tetap berkaitan dengan siswa untuk meneliti apakah guru itu berkembang atau tidak berkembang? Silakan Ibu Sita untuk menjawab. Ya, terima kasih. Atau kasih. hanya tes saja.
Tentu saja ada beberapa metode kalau kita bisa. Jadi kita kan menganalisis dulu, mendiagnosa dulu. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita menyatakan guru ini berkembang atau tidak. Dari kinerja guru itu bukan hanya penampilannya saja atau hasil tes beliau saja, tapi kita juga melihat dari produknya, yaitu di sini kita bisa lihat siswanya, prestasinya, anak didiknya, seperti itu. Bisa juga dikaitkan. Jadi nanti ketika kita menemukan hasil itu lebih konkret seperti itu, Bu. Oh iya, terima Nah, kasih. Demi, Ya, sudah bisa diterima dipahami. jawabannya? Jawabannya adalah tentu ada hubungannya, karena untuk mencari jawaban yang konkret. Seperti itu. Oke, karena Ibu Dewi sudah bisa menerima apa yang dijawab oleh Ibu Sita, mungkin kita langsung beralih kepada pertanyaan yang ketiga. Mohon maaf, yang kedua masih dilewati dulu, nggih. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Arina, pertanyaannya adalah, sebutkan bahwa guru yang melakukan PTK akan dianggap sebagai guru yang profesional, sedangkan guru yang tidak melakukan PTK dianggap sebagai guru yang tidak profesional. Dalam hal ini akan dijawab langsung oleh Ibu Resti. Kepada Ibu Resti kami persilahkan. Tampun mireng nggih. Oke, terima kasih Bu Ami. Ini sebenarnya tanpa melakukan PTK pun guru itu bisa dikatakan profesional kalau dia sudah bisa membawa siswanya mencapai hasil tujuan belajar dengan maksimal. Seperti itu. Nah, sedangkan yang dibahas pembahasan kita kali ini adalah PTK. Maka guru yang profesional itu guru yang sebagai tanda dari pekerjaan guru yang profesional adalah guru yang bisa melakukan penelitian tindakan kelas. Untuk apa? Untuk menganalisis persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ada dalam kelasnya. Karena pada hakikatnya guru itu yang paling tahu kondisi kelasnya. Jadi bukan berarti yang tidak melakukan PTK itu bukan guru yang profesional. Tapi guru yang profesional adalah guru yang bisa mengantarkan siswanya mencapai hasil belajar sesuai tujuan dengan maksimal. Seperti itu. Ya, bisa diterima atau tidak, Bu? Ngapunten, tadi. Bu. Ngapunten, Bu Resti. Ngapunten, Bu Resti, itu tadi kan yang apa? Guru yang sudah lama mengajar tapi tidak melakukan PTK. Itu apakah guru yang lama mengajar nggih, Bu Resti? Bu Resti? Monggo Ibu Resti. Kembali lagi pada hakikatnya yang guru yang profesional itu dia yang sudah bisa mengarahkan siswanya tanpa ada hambatan, mengantarkan siswanya sampai pada tujuan belajar yang maksimal. Jadi kalaupun dirasa pembelajaran guru itu dengan berbagai metode atau strateginya sudah dikatakan maksimal atau siswanya sudah paham semuanya nggih, maka tanpa melakukan PTK, guru yang sudah lama, baru atau lama, jika sudah bisa maksimal, maka dia guru profesional. Seperti itu. Tapi kalau guru yang masih mengalami kendala, maka dia perlu melakukan PTK dengan menganalisis hipotesis-hipotesis yang ada, menganalisis masalah-masalah yang ada, kemudian melakukan penelitian tindakan kelas. Jika sudah maksimal berarti berhasil, jika belum maksimal perlu diulang lagi agar bisa mencapai hasil belajar siswa yang maksimal. Seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya guru yang lama atau yang baru jika tidak melakukan PTK tidak profesional, nggak ada seperti itu menurut kami, nggih. Pripun? Ya, bisa membantu Bu. Bisa saya bantu jawab, Bu? Ini mau masuk ya? Iya, mau bantu jawab. Biar kegusarannya Mohon maaf, Bu nanti Arina itu kita apa ya? Nah, karena ini Iya. tinggal 5 menit dan masih satu pertanyaan yang belum terjawab. Silakan Bapak dan usulnya. Pak Denny. Oke, diteruskan gitu. Iya, maaf. Saya kira karena waktunya kurang jadi saya dipendam dulu. Silakan, hanya sedikit sekali waktunya ya Pak ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya ini sedikit. Soalnya biar pengertiannya Ibu Alina itu biar mengerti yang dimaksud dengan PTK secara umum yang saya maksudkan gitu. Jadi gini loh, sebenarnya kita sebagai guru minimal melakukan PTK itu sadar tidak sadar, merasa tidak merasa, 1 tahun sekali itu pasti melakukan PTK 1 kali.
Karena apa? Siswanya berubah. Kita pasti mencari metode yang cocok untuk siswa yang baru itu. Apalagi kalau gurunya sudah mengajar lama, mengalami perubahan kurikulum. Setiap perubahan kurikulum, kita itu pasti melakukan PTK, entah itu sengaja maupun tidak. Sedangkan hubungannya dengan profesional, ya tergantung lembaga yang mengecap guru itu profesional apa enggak. Persyaratan profesional itu kan banyak. Tapi kalau saya pribadi sependapat dengan Bu Resti, selama tujuan dari pengajaran itu tercapai, ya guru itu sudah profesional. Lepas dari masalah kayak sertifikat, laporan penelitian dan sebagainya, saya nggak terlalu konsen di sana sebenarnya. Ya, jadi seperti itu ya masalah PTK untuk guru. Pasti guru itu pasti melakukan PTK. Intinya seperti itu. Ya, bedanya hanya tidak terstruktur gitu saja, nggih, tidak terlampir PTK. Tidak terlapor sebagai PTK. Oke, saya simpulkan jawaban dari Bapak Denny bahwasanya setiap guru itu pasti secara sadar ataupun tidak sadar dalam 1 tahun sekali itu pasti akan melaksanakan penelitian tindakan keras. Seperti itu ya Bapak Denny? Halo Bapak Denny? Lurus Bu. Kembalikan ke Ibu Arina. Ibu Arina bagaimana? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Bisa diterima, Bu. Baiklah, terima kasih untuk itu sama-sama. Langsung kami lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua dari Ibu Hamidah. Apa penyebab gagalnya pelaksanaan PTK? Bagaimana cara kita agar PTK yang kita laksanakan itu bisa sukses? Mungkin penyebab yang di sini saya mencoba menjawab ya. Mungkin yang pertama, penyebab gagalnya itu adalah kesulitan kita membagi waktu. Membagi waktu untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas karena saking sibuknya banyak acaranya kita sehingga penelitian tindakan kelas yang sudah kita buat ya, jadi nggak bisa tersampaikan dengan maksimal, seperti itu. Kemudian yang kedua, memahami metodologi melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, di situ mungkin kita kurang bisa memahami metodologi apa yang akan kita praktekkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini menyusun dan menuangkan gagasan. Gagasan yang akan digunakan untuk meneliti tindakan kelas itu juga mungkin masih belum begitu difahami oleh peneliti, seperti itu. Bagaimana? Oh ya, mohon maaf satu lagi. Bagaimana cara kita agar PTK yang kita laksanakan sukses? Nah, berarti yang membuat biar pelaksanaan tindakan kelas yang kita rencanakan itu bisa sukses, berarti yang pertama mungkin kita harus benar-benar menyiapkan metode yang benar-benar pas untuk kita gunakan meneliti siswa kita yang berada di kelas. Karena PTK pada dasarnya yang meneliti itu adalah guru itu sendiri. Kenapa kok harus guru itu sendiri? Karena yang langsung berhadapan dengan anak-anak di dalam kelas itu adalah guru tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa memanajemen waktu agar penelitian tindakan kelas itu bisa berjalan dengan maksimal. Seperti itu jawaban dari saya, Ibu Hamidah. Mungkin Iya, Bu. bisa diterima apa tidak? Mau bertanya lagi, Bu. Itu kan dari jawaban yang Ibu paparkan kan penyebabnya kan dari dalam diri kita sendiri ya, Bu ya. Apakah ada penyebab dari luar yang menyebabkan PTK kita itu terhambat? Mungkin karena kondisi kelas atau lingkungan yang kurang mendukung. Seperti itu. Boleh masuk? Ibu Hamidah? Boleh masuk? Nggih, Ibu siapa ya? Mohon sebutkan nama. Ya. Oh, Ibu Resti. Oke, silakan Ibu Resti mau menambahi apa yang sudah saya paparkan. Ini Bu, pada dasarnya tadi sudah kita bahas kenapa kok perlu diulang. Pasti kalau ada kata-kata PTK itu kalau belum berhasil perlu diulang, maka pasti ada hambatan di situ. Hambatannya bisa dari guru, bisa dari siswa. Nah, dari siswanya misalkan memang kita tidak bisa langsung 100% berhasil. Ya, itu tujuannya diulang-ulang karena ada banyak faktor dari guru dan dari siswa. Siswa mungkin ada yang sudah langsung tanggap dengan metode, strategi, model kita, pembelajaran kita.
ada juga yang belum. Nah, itu termasuk salah satu hambatan kenapa PTK kita belum berhasil di penelitian pertama. Itu. Mungkin kedua akan dimaksimalkan dan dipahamkan lagi siswanya. Itu tadi jawaban dari Ibu Resti ya, Ibu Amida. Untuk hambatan-hambatan itu bisa terjadi dari guru ataupun dari siswa. Nah, ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 4:30 lebih 1 menit ya, Ibu. Untuk jawaban dari kelompok kami, apakah sudah bisa diterima? Iya, Ibu, sudah. Terima kasih. Yes. Yakin, nggih? Sudah ada yang dipikirkan, nggih? Kayak tidak meyakinkan, nggihnya itu. Baiklah, nggih, karena waktunya sudah habis, malah sudah bonus 2 menit ini. Mohon maaf Bapak Eko, nggih. Karena saking enaknya berdiskusi, jadi kita lupa akan waktu yang sudah ditentukan oleh Bapak tadi. Alhamdulillah penelitian, mohon maaf, alhamdulillah presentasi makalah dari kelompok 1 modul 1 sudah berjalan dengan lancar. Di sini bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya untuk penelitian tindakan kelas itu bisa dilakukan oleh guru yang berada di dalam kelas karena yang langsung tatap muka dengan anak-anak secara langsung itu adalah guru. Dan di sini pasti karena ada penelitian tindakan kelas itu pasti ada hambatannya. Hambatan itu bisa terjadi dari guru ataupun dari siswa. Yang mana karena ada hambatan, adanya kegagalan, jadi kita harus melakukan penelitian tindakan kelas itu berulang-ulang sampai tujuan kita berhasil. Jadi untuk batasan waktu kita melakukan penelitian tindakan kelas itu tidak ada ukurannya. Seperti itu kesimpulannya, nggih. Untuk lebih detailnya tentang kesimpulan hasil diskusi ini nanti akan kami buat catatan. Nanti akan insya Allah akan kami kirimkan di grup WhatsApp kita, nggih. Sekian. Mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi makalah modul 1 penelitian tindakan kelas dari kelompok 1 berjalan dengan lancar. Di sini kami selaku moderator diskusi, apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak ataupun teman-teman mahasiswa PGSDBI 2022.1, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali saya harus mengucapkan luar biasa dan hebat semuanya untuk kelompok penyaji, ya. Hebat. Fungsinya moderator memang harus tegas, ya. Jadi itu, jadi mengatur jalannya diskusi. Terima kasih Bu Suryami, luar biasa ya. Alhamdulillah, saya senang. Saya senang Bapak Ibu bertemu dengan kelompok ini, luar biasa ya, hebat semuanya. Jadi saya mendapatkan sesuatu yang baru ya. Jadi kadang itu kan ada pokjar itu yang ya biasalah, ada yang baik, ada itu kan biasa gitu. Tapi alhamdulillah Kabupaten Kediri hebat pokjarnya, sama Kota Kediri juga bagus ya. Kemarin saya mengajar di Kota Kediri juga hebat, partisipasinya luar biasa ya. Kemarin saya di Terpadu di Kota Kediri luar biasa antusiasnya. Ini di KAP Kediri saya ketemu ini mata kuliah PTK nih, Bu Resti dan kawan-kawan luar biasa, hebat semuanya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kami hanya menambah saja yang jelas apa yang sudah disajikan oleh kelompok penyaji sudah baik, hanya ada beberapa yang memang nanti saya menambah sedikit, mungkin hanya menambahkan sedikit, meluruskan gitu aja, tapi sebenarnya sama Bapak dan Ibu kita belajar bersama ya. Jadi belum tentu, saya juga di PTK artinya juga sering buat, tetapi ya belum tentu maksimal ya. Jadi semua orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Baiklah, PTK itu kan penelitian reflektif ya, jadi refleksi, jadi merefleksi apa yang kita lakukan di kelas kan gitu.
Jadi manakala kita di dalam melaksanakan tujuannya merefleksi kita. Jadi apakah pembelajaran kita selama ini itu sudah tepat atau belum, metode yang kita gunakan sudah tepat atau belum, itu perlu diuji cobakan, ya, diuji cobakan. Ketika kita menggunakan metode jigsaw untuk penguasaan materi misalkan persatuan dalam perbedaan, itu sudah cocok atau belum. Nah, nanti direfleksi. Nah, ketika direfleksi tentunya kan pasti ada perbaikan Bapak Ibu, ya. Dari pertanyaan pertama tadi misalkan dari Bu Diah Arum Ambarwati, ya. Jadi jika tidak berhasil bagaimana, kan begitu pertanyaannya. Jadi PTK itu memang tidak harus berhasil Bapak Ibu. Kemarin saya sudah pernah menyinggung ya Mas Denny, ya. Jadi PTK itu boleh, gagal boleh. Ketika panjenengan kita di dalam menjalankan PTK itu harapannya sekali itu sukses. Tadi sudah disampaikan oleh penyaji, betul ya. Bisa saja sekali penyaji selesai, itu tidak apa-apa. Tetapi pada umumnya Bapak Ibu, kita melihat beberapa hasil PTK itu minimal 2 ya. Jadi minimal 2. Biasanya sekali itu kurang ya, nggak tahu kurang. Jadi kurang maksimal, mesti ada perbaikan terus masuk ke. Nah, ketika gagal, ketika tidak berhasil itu kan kita ada tahapannya di PTK itu. Nanti mungkin di modul berikutnya ada planning, ada action, ada observe, ada refleksi. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Itu biasanya kalau Bapak Ibu membuat di siklus pertama. Nah, siklus pertama panjenengan dilaksanakan tadi. Kalau pas tidak daring, berarti kan harus membuat soal, ya, soalnya diberikan, terus bagaimana hasilnya. Terus yang lebih jelas ada field note-nya, ada catatan lapangan juga ada. Jadi catatan lapangan itu menceritakan bagaimana anak itu, ya, kondisi kelas, sebagainya. Jadi tidak hanya berkutat pada lembar evaluasi. Kan biasanya kalau PTK itu ada lembar kerja pada siklus 1, lembar kerja pada siklus 2. Kan seperti itu Bu, lembar terus nanti kadang-kadang field note-nya tidak dimasukkan. Nanti coba Bapak Ibu melihat yang baik itu ada, yang field note-nya ada. Ya. Ketika tidak berhasil, maka jadi gini, posisinya kita itu sebagai apa dulu Mas Denny? Jadi gini, kalau kita itu guru itu kan bisa sebagai pelaksana, peneliti, bisa sebagai perencana, ya, artinya gini, kita sebagai guru melaksanakan yang sudah direncanakan oleh peneliti, yang peneliti orang lain, Bapak Ibu. Kita sebagai pelaksana, nah, gitu. Atau kita sebagai apa ya, berkolaborasi, diajak kolaborasi dengan teman. Jadi tentunya ketika tidak berhasil maka menentukan lagi, merancang lagi untuk dilaksanakan pada siklus 2. Nah, gitu. 2 toh. Tetap karena judulnya dengan sama, jangan berarti kan tekniknya sama. Kalau jigsaw ya jigsaw. Hanya saja di RPP siklus 2 itu jenengan variatif. Nah, jigsaw ditambahi apa? Mungkin panjenengan tambahi dengan media PowerPoint. Ketika di siklus pertama itu hanya cukup jigsaw saja, tahapan jigsaw. Kok tidak berhasil? Ada 5 anak yang nilainya tidak sesuai dengan KKMKD. Maka di siklus 2 perencanaan ditambahi, Mas. Tambah apa? Mungkin dibuat PowerPoint atau bermain drama. Baru nanti diberikan soal lagi. Alhamdulillah nilainya dari 5 anak. Alhamdulillah 5 anak menjadi baik semua. Itu. Tetapi andai kata dalam perjalanan kok tidak ada yang, kok ada 1 anak, pernah saya sampaikan ke panjenengan, ada 1 anak yang tidak berhasil.
Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Apa harus 100%? Tidak, boten. Ya kita seneng nek 100% bijinya kabeh. Nek dalam naik tingkat Mas Denny, ya wis, nek dalam naik tingkat digawe lolos kabeh saja gitu ya. Tapi tadi jangan katakan bahwa kita kan untuk menguji keprofesionalan apa adanya, jujur saja untuk meningkatkan keprofesionalan. Maka betul Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada namanya penjahit PTK, itu kan satu malam bisa 10 PTK, namanya ilmunya Bandung Bondowoso kan gitu. Jadi Bandung Bondowoso dipakai. Jadi nilainya juga dikarang saja. Yang penting besok pagi digunakan untuk ini besok saya mau selesai loh Mas Denny, tolong diselesaikan ini. Besok sudah selesai. Akhirnya PTK ya sudah. Satu malam bisa yang naik ke 4A itu kan 3 PTK, satu guru ya. Jadi kalau misalkan ada guru 10, berarti kan jenengan harus buat 30 PTK, gitu aja. Yang penting lolos kan begitu. Jadi panjenengan harus bisa membedakan Bapak Ibu. Ini untuk kenaikan tingkat, apa untuk pengembangan keprofesionalan. Kalau kita mau jujur untuk memperbaiki pembelajaran, ya laksanakan secara jujur gitu ya. Kayaknya sekarang masalah banyak ilmu Bandung Bondowoso itu di mana-mana ada ya, di mana saja, semua kabupaten ada ya. Di tingkat provinsi pun juga ada seperti itu. Nah, itu. Terus berikutnya terkait ya apa tadi ya PTK. Oh ya, Bu Resti atau Bu siapa? Bu Siti Maratin tadi ya, Bu siapa? Bu Sita ya. Jadi tadi yang tanya Mbak Indra ya. Apakah PTK itu dibuat untuk studi kasus? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Tadi kesulitan kalau belajar. saya bisa. Bisa. Tadi kan ada kesulitan belajar. Mana? Ya judulnya saja dan ganti. Jadi panjenengan dulu aja mencari apa ya kira-kira teknik yang bisa untuk mengatasi kesulitan belajar. Bisa saja. Jadi penggunaan metode drilling untuk mengatasi kesulitan belajar pada siswa kelas 6 SDN bla 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 tahun pelajaran bla 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 gitu. Bisa. Jadi insya Allah bisa Bapak Ibu. Jadi artinya PTK bisa dibuat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di kelas. Memang PTK itu fungsinya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dalam kelas, kasus apa saja gitu. Ya, jadi monggo. Nah tentunya betul tadi pernah penyaji saya ingat bahwa PTK itu memang tidak bisa digeneralkan ya, tidak bisa digeneralisasi, betul Bu. Jadi saya sepakat itu. Karena apa? Yang judul yang digunakan di SD-nya Mas Denny itu bisa saya pakai, bisa dengan subjek yang berbeda. Di tempat Mas Denny sukses metodenya jigsaw, tapi di tempat saya tidak sukses. Gitu, ya. Itu Bapak Ibu. Oh ya, PTK secara online. Nah, cara online. Ya ini yang harus ini yang berkembang sekarang ini, Bu. Kita juga susah ya. Jadi PTK itu sebenarnya kita berharap tidak ada pandemi. Jadi PTK itu pembuat PTK pun juga tidak susah. Kadang-kadang tim penilai provinsi untuk melihat mintanya aneh-aneh. Jadi pandemi kok PTK-nya kok orang pandemi gitu. Seperti itu, Mas. Jadi bingung juga. Saya juga bingung juga. Terus harusnya bagaimana? Ya pandemi, PTK-nya pandemi. Nah, saya melihat teman-teman di dalam membuat itu biasanya gini, menggunakan WhatsApp begitu. Jadi meningkatkan pemahaman ini menggunakan pembelajaran WhatsApp, menggunakan Google Form. Tadi sampaikan Bu Surya, menggunakan Classroom, menggunakan Quizzes. Apalagi Mas itu. Jadi memang kita tidak bisa menghindari Ibu. Jadi kalau misalnya kita, karena memang idealnya bukan setahun sekali Mas Denny, bukan, idealnya guru yang baik dan yang untuk satu semester satu Ya, tadi saya bilang kan minimal itu 1 tahun sekali. Minimal. Dan itu tergantung leadernya Mas. Kalau leadernya mau disiplin, ya sudah, kan ada SKP itu.
Yaitu guru-guru yang muda itu ya harus membuat PTK, Kalau guru yang sepuh ya jenengan sebagai kepala sekolah masuk jenengan pekso. Yang mau 2 tahun pensiun masuk suruh nyetorkan PTK, ya sudahlah. Apa itu tidak bisa dikatakan profesional? Ya bisa saja. Jadi profesional itu bukan diukur dari apakah guru itu membuat PTK nopo boten, tidak. PTK itu hanya salah satu indikator, salah satu aspek. Yang dikatakan profesional itu banyak indikator. Antara lain bahwa seorang guru dikatakan profesional harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Nah, PTK itu ada di dalam tadi profesional seperti itu. Jadi salah satu indikator itu. Kalau guru yang muda-muda seperti panjenengan, saya sebagai leader ya harus buat PTK semua. Nggak buat PTK ya saya beri nilai jelek seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi gitu. Nek sepuh-sepuh saya ya, kalau yang sepuh-sepuh jenengan jadi kepala sekolah, kalau melihat guru jenengan sepuh punya mentolo kan seperti itu kan. Ya dah. Yang penting nek guru sepuh itu setiap hari masuk, setiap hari datang ke kelas, anak-anak tidak dikosongkan, ya haknya anak diberi. Masuk jam 7 pulang jam 12, jangan sampai masuknya jam 7 jam kerja jam 7 masuknya jam 8, pulang jam 12 pulangnya setengah jam 10 pulang, itu jangan sampai terjadi. Jadi seperti itu Mas dan Mbak, artinya tidak PTK berarti tidak profesional, tetap profesional. Yang tidak profesional itu guru yang bermain judi, guru yang kadang-kadang punya tindak asusila, itu tidak profesional ya. Wayahe mulang nongkrong di pasar, itu tidak profesional. Gitu Mas Denny. Wayahe mulang jadi belante, itu juga tidak. Oh iya. Itu ya, betul. Yang jelas PTK sepakat Bapak Ibu, PTK itu adalah salah satu kegiatan Bapak Ibu guru di dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, baik hasil maupun proses. Prosesnya harus baik, terus hasilnya juga baik. Itu kita harus sepakat itu. Jadi untuk memperbaiki kualitas hasil dan proses pembelajaran, maka sekarang digiatkan mulai dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi itu untuk pendidik itu membuat PTK. Ya, ada yang tak sakit tadi Mas, dosen itu kalau misalkan 6 bulan sekali tidak buat PTK ya sudah, anunya tidak dibayarkan TPP-nya, apalagi tidak mau membuat artikel pendidikan itu juga dihapus. Itu ya, itu Bapak Ibu. Terus untuk mengatai guru berkembang tentu ya, jadi guru yang aktif buat PTK, berarti guru ini berkembang, bagus, luar biasa. Tetapi apakah guru yang tidak buat PTK itu juga masih menjadi tanda tanya? Belum tentu, belum tentu. Oke. Gagalnya PTK, tadi sudah bagus dijawab oleh penyaji. Ya. Gagal PTK-nya terletak pada bab 3, betul Bu Suryami tadi siapa tadi ya? Gagalnya itu di bab 3, kalau bab 3-nya enggak dalam membuatnya kurang bagus ya tentu dia akan gagal, itu ya. Tapi itu bisa dipengaruhi, memang bisa dipengaruhi lingkungan, bisa kelas, bisa anak. Anak yang memang punya input SDM yang tidak baik itu akan mempengaruhi PTK itu menjadi tidak sukses, dan itu diperbolehkan. Nanti dicatat PTK saya tidak sukses dikarenakan satu anak tersebut mengalami slow learner. Nah, jadi lambat belajar. Lambat belajar dipakai berapa kali nggih Bu nggih? Berapapun metode apapun tetap saja jenengan membuat KKM-KD 75. Mboten teko terus ya, Pak. Telu. Kok bar telu kadang mau uduk maneh, loro. Lagi mana mau berhasil. Tapi jenengan harus membuat uraian. Enggak apa-apa. Boleh, itu boleh saja, salah. Tidak harus 100% nilai. Tapi biasanya Mas Denny nggak ngegekne guru saya munggah tingkat,
Ora mungkin masuk slow learner jadi gawe bijine 75 Bu Sita. Itu saya hafal itu dia gitu ya. Slow learner digawe biji 75. Enggak mau pusing deh. Ya apa gawe uraian itu. Dipaskan KKM-nya mawon, Bapak. Ya, kan gitu Bu Resti. Gitu Bu Resti, ora gelem, enggak mau deh. Enggak mau dia anak yang slow learner itu dikatakan slow learner. Wes timbang aku pusing-pusing, yang penting kan bayaran besok. Ya sudah, gaya aja 75 seperti itu. Oke, gitu. Itu hanya intermezzo Mas Denny, gitu ya, gitu. Terus ya sudah. Ya, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, yang jelas luar biasa dan baik. Dan seperti ini kan eman Bapak Ibu ya. Eman saya itu gini loh, panjenengan menguasai teori, bagus kemampuannya. Eman kalau tidak ada produknya itu eman sekali. Jadi maka akan saya coba diuji mana hasilnya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Monggo. Terus judul yang ada di sini Bapak Ibu, ini judulnya itu kebanyakan memang judul bukan online gitu Bapak Ibu, kebanyakan tidak online. Semuanya ini adalah tatap muka gitu. Saya bisa, yang judul saya bisa online, Pak. Kabupaten Kediri sudah harus tatap muka 100%, Bapak. Nggak ada yang online, nggak ada ini. Judul saya bisa online. Tatap muka nih, ada. Judul saya bisa online, Pak. Judul saya bisa online. Soalnya metodenya kan metode bercerita, tidak harus di dalam kelas. Ini meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode bercerita di collaboration dan flexing. Masuk ya ke belum ada ya Mas Denny ya. Bentar. Ini mestinya Mas Denny. Meningkatkan motivasi belajar siswa ya melalui metode bercerita, kolaborasi dengan flexing. Ada siswa kelas berapa Mas? Kelas 4. Ya, dilanjutkan pada siswa kelas 4, SDN-nya bla 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 bla. Oke. Semesternya semester berapa? Semester 2. Ya, harus lengkap, Mas. Jadi nanti jenengan meningkatkan dengan meningkatkan motivasi belajar. Motivasinya. Meningkatkan motivasi belajar melalui metode bercerita, kolaborasikan dengan flexing. Flexing itu apa, Mas? Itu pamer. Iya, pamer kekayaan, pamer keberhasilan. Oh gitu. Riak itu yang, ya bahasanya. Ya, kalau kasarnya riak, tapi kan yang lagi ngetrend di saya itu kan flexing, Pak. Yang kayak Indraken, terus misalkan saya pamer harta gitu namanya flexing Mas ya? Iya. Oh gitu. Kan sebenarnya metode flexing ini sudah sering digunakan tapi masih di PPDB. Di PPDB itu kan flyer. Model ceritanya gimana dengan flexing itu? Jadi kita menceritakan tentang kesuksesan alumni. Jadi permasalahannya di sekolah saya gini. Sekolah saya kan terpencil. Itu biasanya masuk kelas 5 itu membantu orang tuanya bekerja. Ya. Akhirnya mereka itu punya uang, malah sekolah. Kalau gini Mas, kalau begini, ini. Ya. Meningkatkan motivasi belajar siswa melalui metode bercerita kesuksesan alumni itu bagaimana? Ya itu awalnya mau kesuksesan ada alumninya, tapi alumni di sekolah saya nggak terlalu sukses. Itu kan sing jenengan ceritakan kan keberhasilannya alumni toh. Kesuksesan orang yang bersekolah tinggi. Oh niatnya iya. Itu seperti itu. Jadi kayak B.J. Habibie itu kan sekolah tinggi, dia sukses. Kesuksesan alumni. Jadi biar kayak dia pengen biar anak itu tumbuh untuk pengen sekolah terus gitu loh.
Ya. Kelas 5 mereka bekerja, dapat uang, akhirnya nggak mau sekolah karena sudah dapat uang. Melalui metode bercerita kesuksesan alumni. Berarti jenengan ini ini jenengan bercerita ya, dengan Iya. penceritaan. Cerita. Disisipkan di mata pelajaran, disisipkan di. Ngukurnya gimana? Meningkat dan tidaknya? Dari tingkat masuk, Pak. Tingkat siswa yang membolos itu berkurang. Untuk mengetahui motivasi belajar anak, seperti apa? Ada setelah panjenengan bercerita, itu untuk mengetahui ceritanya anaknya punya motivasi itu gimana caranya? Nah, di situ permasalahan saya sebenarnya kalau masalah PTK di ranah di situ. Cuma kalau ini yang saya lihat itu, kalau dia itu pasti kelas 5, kelas 6 kan tanya mau sekolah di mana. Dan di situ tadi tujuannya ke arah ke kelas 5-nya dia. Jadi berceritanya alat ukurnya apa? Angket nanti, angket. Iya, angket untuk meneruskan angkatnya, tapi bukan masalah dia mau sekolah apa tidak, tapi ingin melanjutkan ke SMP mana. Oke. Jadi angket Mas ya. Nah, dari situ kan tercermin dia mau sekolah lagi. Ya. Angket artinya untuk mengetahui sejauh mana motivasinya meningkat untuk belajar. Oke. Boleh. Ya, boleh Mas. Boleh. Cuma didandani, ojo nggak flashing dan negatif Pak ya kesannya. Bahasa Kediri ya, flashing itu ya. Oke, Mas. Bahasa TikTok, Pak. Bahasa nasional ya. Mbak Andini Ulfi Nastiti, meningkatkan prestasi belajar siswa. Sempat. Melalui tutor sebaya, melalui pembelajaran tutor sebaya. Meningkatkan prestasi belajar siswa, ya. Peningkatan prestasi belajar siswa, kompetensi dasar, itu Mbak Andini mana? Mbak Andini? Iya, Pak. Ya, meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4. Terus Mbak, kompetensinya apa? Kompetensi dasar, menentukan keliling dan luas datar, ya. Oh gini Mbak, menentukan prestasi belajar siswa. Oh gini. Sorry Mbak, gini Mbak, meningkatkan prestasi belajar siswa, kompetensi dasar, menentukan keliling dan luas bangun datar pada siswa kelas 4. Ngerti Mbak? Menentukan apa Pak? Menentukan prestasi belajar, meningkatkan prestasi belajar. Oke. Meningkatkan prestasi belajar siswa, Mbak ya. Oke. Kompetensi dasar. Oke. Keliling dan luas bangun datar. Keliling. Oke. Dan luas bangun datar pada siswa kelas 4. Oke. Semester berapa, Mbak? 2, Pak. Ya, nanti atau semester 2-nya yang diganti, Mbak ya. Oke. Artinya semester 2-nya harus masuk juga, Mbak. Jelas. Jadi meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4, kompetensi dasar keliling dan luas bangun datar ya, pada kelas 4 semester 2, Mbak. Semester 2. Terus tahun pelajarannya ya masuk nih ya, tahun pelajarannya, Mbak. Tahun pelajaran berapa? Ya. Oke. Itu. Dulang, Mbak. Coba, Mbak. Gimana, Mbak? Yang baca, Mbak? Meningkatkan prestasi belajar siswa, kompetensi dasar, keliling dan luas bangun datar
pada siswa kelas 4 semester 2 tahun pelajaran di ini SDN. Mbak, pada siswa kelas 4 SDN Bangunsari 2. Oh, kelas 4 SDN Bangsongan 2. Oke. Ya. Lagi Mbak, melalui ini urung Mbak, melaluinya saya aku mengerti anu sih. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 kompetensi dasar menentukan keliling dan luas bangun datar melalui, Mbak, melalui apa Mbak? Melalui bla 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 kuwi. Ya, melalui pembelajaran tutor sebaya pada siswa kelas 4 SDN Basongan 2 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nonton. Tapi jangan ulang Mbak Anu. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4, kompetensi dasar menentukan keliling dan luas bangun datar melalui pembelajaran tutor sebaya pada siswa kelas 4 SDN Bangsongan 2 semester 2 tahun pelajaran 2020 gitu. Betul. Itu Mbak ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa itu lengkap ya. Jadi yang panjenengan tingkatkan itu apa? Terus di kompetensi dasarnya apa? Ngoten nggih, kompetensi dasarnya apa? Terus dengan menggunakan strategi apa? Terus subjeknya panjenengan serat. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Bapak, kalau punya saya sudah benar belum? Bu sinten? Sita. Bu? Sita. Nomor berapa? 20. 20. Oh. Mohon kalau ada revisi, Bapak. Bu Siti Maratin toh? Sita, Bapak. Nita. Nomor orang. Nita. Dewi, Dian, Dia, Jenny, Naili. Nifta, Pak Ulfa Bu. Sinten Bu, maaf. Bu sinten? Sita Maratin, Bapak sana Siti. Sita ya, Sita Maratin. Oh, nomor 20 ya. Oke, 20. Penerapan metode role play, bermain peran ya Bu. Penerapan metode role play. Ini enggak apa-apa, didahulukan boleh nih. Artinya tidak harus belakang. Penerapan metode role play untuk meningkatkan kemampuan belajar apa Bu? Belajar IPS. Keberagaman, biasanya anak-anak itu sulit menerima gitu loh. Meningkatkan kemampuan belajar materi keberagaman pada tema. Oke Bu, sampun. Terima kasih Bapak. Siap laksanakan. Tahun pelajarannya pundi Bu? Sampun nggih? Diberi tahun pelajaran? Iya Bu. Iya. Kapan metode kemampuan belajar materi keberagaman pada tema 6 subtema di SDN NU Pare, gitu Bu? Semester berapa Bu? Semester 2. Ya, terus tahun pelajarannya pinten? Oh iya. Lengkap. Siap. Terima kasih Bapak. Apa nggih Bu nggih? Ben mboten diturun Mas ini tinggi ngejokne tingkat ngoten niku. Diturun. Nggih. Sinten malih? Bu Anggra ini Eka Putri. Nomor 2. Pak Eka. Iya, Pak. Meningkatkan kemampuan membaca dengan menggunakan metode indeks CardMatch pada siswa kelas 1 SDN Bulung Pasar. Nah, ini dilengkapi Mbak. Semester berapa? Tahun pelajaran berapa Mbak nggih? Nah, hanya kurang nambah aja panjenengan laksanakan di semester berapa. Jadi meningkatkan kemampuan membaca dengan menggunakan metode Pak, mohon diulangi lagi. Ya. Meningkatkan, sudah betul ini, meningkatkan kemampuan membaca dengan menggunakan metode indeks CardMatch pada siswa kelas 1 SDN Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, semester berapa
tahun pelajarannya berapa. Supaya Iya. jelas, Mbak. Supaya jelas bahwa panjenengan itu melaksanakan di semester berapa. Itu, Mbak ya. Semesternya itu letaknya di setelah nama SD-nya ya, Pak? Pada siswa kelas 1 semester 2. Pada siswa kelas 1 semester 2 SDN Bulu Pasar. Ya, boleh gini aja, Mbak. Bisa saja begini, siswa kelas 1 semesternya berapa, tahun pelajarannya berapa, SDN Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kediri. Boleh. Oh, boleh. Oke, Pak. Terima kasih. Terus Bu Arina, Mbak Arina. Ya, betul. Cuman yang sisipi, Mbak ya. Semester berapa dan tahunnya, tahun pelajaran. Boleh. Semester 2. Ya, nanti yang sisipkan ya. Kagungannya Mbak tadi di atas, nggih. Ngapunten Pak, dekat masjid. Mana? Ngapunten mboten mireng rekit. Oh, tinggal nambahi semesternya, Mbak. Oh, nggih. Semester dan tahun pelajaran, nggih. Oh, nggih. Ya, lebih spesifikasi, Mbak Arina. Mas Denny mau sudah. Saya, Pak. Mbak Dewi. Saya, Pak. Arina. Saya, Pak. Rida Rahitma. Bu, anu lebih khusus, Bu. Bu Dewi. Nggih, Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Dewi, pundi Bu Dewi? Bu Dewi Irsalina. Bu Dewi? Halo? Bu Dewi? Bu Dewi Irsalina? Halo? Halo, wonten nggih Bu Dewi? Wonten kok? Halo Bu Dewi. Bu Dewi Irsalina. Bu Dewi itu anu Mas Denny, itu pelajaran matematika lebih khusus. Materinya apa, Mas? Mungkin sampaikan nggih. Oh, nggih. Bu Resti, mohon disampaikan itu mata pelajaran matematika materinya apa, itu nggih. Oke, Bapak. Atau gini aja, nanti ini saya kembalikan ke panjenengan ya. Nanti saya edit, saya kembalikan ke panjenengan. Oh, nggih. Siap, Bapak. Siap, nggak tahu panjang. Siap. Nanti malam saya editnya, terus saya kembalikan ke panjenengan. Anu, iya. Bapak ngapunten, Bapak. Gini nggih, itu nanti setelah ini saya di drive-nya saya tambahi kolom satu lagi. Jadi untuk Bapak misalkan judul itu sudah benar, nggak ada revisi, nanti jenengan centang nonton mawon pripun. Ya, saya betul. tambah kolom gitu nggih. Yang tambahi kolom untuk revisi saya. Oke, siap Bapak. Ya, makasih Bu Resti. Itu Mas Denny, ini kelihatannya sudah lebih jamnya ya. Ini luar biasa dan manfaat teman bisa bisa buat harapan kami dari tadi kalau bisa ada yang merevisi pelaksanaannya di pandemi. Monggo yang berani merevisi, apresiasi. Nanti diketik ulang. Itu Bapak Ibu, ini maaf. Itu nggih, Bu. Nggih, Pak. Ya, seperti itu, Bu. Bapaknya. Sudah.
Terima kasih Bapak. Hah? Wes, baik juga. Mbak saya Resti. mau masuk terkait kelompok dalam Ibu Pripun. Saya kan belum mengumpulkan judul yang itu nyusul bisa. Maksudnya sekarang mau Bisa saya sakit. ketikkan. Linknya akan terbuka terus kok Bu. OTW. Ngeten nggih teman-teman, ada perubahan kelompok ini terjadi pada hari ini nggih. Mungkin selanjutnya juga akan ada perubahan beberapa kelompok. Untuk kelompok evaluasi pembelajaran ini kan berhubung Bu Herlin, Bu Wahyu Hanggara, Pak Rahmat kan nggak ada. Jadi mohon maaf sekali ada beberapa orang yang kemarin sudah saya japri untuk dioper ke kelompoknya Bu Laili gitu. Tadi sudah berjalan di strategi pembelajaran, Bu Laili dibantu sama Bu Merlin sama Bu Hamidah. Terima kasih nggih Bu Merlin sama Bu Hamidah. Untuk yang selanjutnya itu yang terdekat adalah kelompok PTK. PTK tampil minggu depan kelompok 2. Nah, kemarin Pak Denny mengusulkan dari kelompoknya Bu Jenny nggih yang bantu Bu Laili. Oh, nggih. Oke, gitu nggih. Terus nanti yang di pertemuan berikutnya masih kelompok 4 di pertemuan 2 minggu lagi. Nah, ini yang urgent di pertemuan minggu depan kelompok PTK. Jadi Bu Laili sudah dibantu sama Bu Jenny, tapi hanya 2 orang saja. Kira-kira ada yang bisa bantu lagi apa enggak nggih? Tadi kan dari kelompoknya Bu Diah masuk Bu Hamidah. Bu Resti itu sudah pasti semester minggu depan presentasi tuh. Loh, yang PTK iya no Pak? Enggak. Yang pripun. Kan gimana kemarin kan orangnya bilangnya kan Mohon izin dulu nggih. Nggih monggo. Orangnya bilangnya kan gini, itu tugasnya kelompok 1 bikin makalah presentasi. Kelompok 2 nunggu kabar. Nah, lagi nunggu kabar itu kan ada kemungkinan presentasi, Pak. Enggak mungkin kalau enggak. Iya toh. Nah, jadi kita persiapan saja gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu kira-kira presentasinya benar yang bab 2 atau malah yang lain? Kayaknya bab 2, Pak. Karena ini kan modulnya ada 6. PTK kan modulnya 1 sampai 6, hanya 2 SKS saja. Nah, ini kan juga sudah ada 6 kelompok. Atau tanya bapaknya dulu untuk ya sebaiknya kita tanya bapaknya dulu sih. Tapi artinya kita kan harus punya alternatif. Disiapkan saja. Soalnya kemarin kalau nggak salah ada yang tanya terus tiba-tiba harus sama bapaknya kan dibalas gitu. Itu tugasnya kelompok 1, nanti kelompok 2 menyusul ya. Balasannya WA-nya seperti itu. Tapi nanti ditanyakan lagi. Oh, enggak sih. Kelompok PTK ini sudah 3 orang, Jenny, Mbak Bu Jenny, Bu Laili, sama Bu Niken yang angkatan atas kita. Kalau ditambah jadi 4 orang lebih baik. Kalau 3 orang sudah ngatasi, berarti aman. Ya cukup lah 3 orang. Rata-rata kan 3 orang sudah. 4. Lainnya 4, terus kelompoknya Bu Diah ini yang 5. Ya Bu Amita turun lagi. Bu Diah gimana? Kalau misalkan di rolling itu pripun. Tadi kan sudah mendadak dangdut loh Bu Hamidah, ngabarnya baru kemarin sekarang presentasi loh. Nah, tapi nggak maksudnya yang PTK ini kan nggak apa-apa Bu, saya mau Bu Hamidah wes. Mau Bu Hamidah? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih sekali. Minggu depan toh Bu? Iya, minggu depan. Tapi nanti kan untuk tugasnya masih nunggu bapaknya dulu. Ya dipelajari saja modul 2-nya, nanti tinggal bikin PPT-nya kalau daripada saya dapat kabar mendadak lagi, mending sekarang aja. Oh, iya. Betul. Oke, berarti ini ya untuk revisi kelompok PTK. Kelompok 2 ditambah Bu Jenny sama Bu Hamidah. Untuk kelompoknya Bu Diah, kelompok 4, Bu Hamidahnya oper, jadi hanya 4 orang, Bu Andini, Bu Diah, Bu Anggreni, sama Bu Dian saja. Ya. Biar nggak mendadak pengumumannya.
Sudah untuk pembagian kelompoknya. Nanti minta tolong sudah, di-share lagi ya, Bu. Oke, Kelompoknya siap. siapa saja. Oke, siap-siap. Terima kasih. Ini nggak ada kabar LMS lagi ya, sama praktik. Cuma dari Bu Ana aja ya tadi. Sehari ini loh. Cuma Mau dari Bu tanya Eni. yang IPA kemarin loh, Bu. Itu yang diupload apa aja ya? Kolom uploadnya kayaknya cuma 1. Jadi PDF atau Bu, kan semuanya berarti halaman per praktikumnya. Berarti dijadikan 1 ya? Iya. Mandiri sama kelompok. Mandiri kayaknya. Emang ada kelompoknya tuh itu? Praktikum IPA. Kelompoknya sesuai nanti waktu maju atau jadi 1? Saya Pak, coba saman buka Pak. Nah, LMS-nya praktikum IPA. LMS atau praktik? Lah ya ini pertanyaannya di LMS apa di praktik? Kalau di praktiknya kan belum dibuka memang jadwal pengumpulannya. Dibuka dua-duanya saja, dibuka dua-duanya. Kok saya belum masuk? Layar saya error. Ya, ini mau yang dibuka yang mana? Praktikum apa? Halo? Halo, tadi yang tanya Sinten, sampun dibuka. Saya Bu Hamidah, praktikum IPA. Ya, kan pertemuan 2. Tugas pertemuan 2. Sekarang saya udah masuk. Ya. Ya, betul. Ya sudah kan gini aja. Ini bisa ngupload sampai 20 lembar. Maksimalnya per lembarnya itu per filenya itu ini bisa ngupload sampai 20 file, terus satu filenya 2 MB. Kalau dari keterangannya di Oh, berarti nanti ketika ngupload ditandai mawon. praktikum 1, Dan tadi teman saya ada yang upload 1 kali upload, terus habis itu nggak bisa upload lagi. Masa sih? Ini kalau saya coba upload. Bisa berarti bisa. Jadi kalau tulisannya di sini ya persyaratannya itu satu filenya isi maksimal 2 MB, sedangkan filenya maksimal 20 file. Kalau yang dari peraturan yang di sini. Terus ada lagi kan? Masalah apa? Jadi intinya yang diupload tuh yang apa ya? Ya laporan praktikum itu Bu yang ada di modul.
Yang laporan praktikum mandiri. Yang Iya. pertama simbiosis itu, Pak. Yang pertama gerak tumbuhan toh. Yang gerak tumbuhan itu kan Simbiosis kedua, Bu. kelompok. Iya. Itu tetap dikerjakan mandiri akhirnya laporan praktikumnya. Oh, iya. Iya, Pak. Kan sebenarnya kan itu kalau nggak salah ya saya tangkapnya itu praktikumnya itu kelompok bisa, satu kelas ini bisa, tapi laporannya itu personal sendiri-sendiri. Betul. Kayak kan seperti itu teman-teman kan sempat dia mau dikumpulkan 1 hari buat praktikum semua, terus kita ngisi laporannya sendiri-sendiri. Kalau saya nangkapnya kan seperti itu. Oke. Berarti per modul ya, Pak ya? Modul 1 gitu. Praktikum 1, praktikum 2. Oh iya, itu yang mau saya tanyakan. Kemarin itu kelompok 1 sama kelompok 2 kan, itu soalnya kan materi sesuai dengan slide-nya. Jadi ekosistem itu di ibunya di slide itu di pertemuan 3. Ya udahlah ikutin modul aja lah, terlanjur. Modul aja toh. Ikutin modul aja. Biar saya dapat makanan, Bu. Ya, dari makalah kan kita bisa nyontoh hasilnya gitu ya. Enggak, maksudnya biar saya dapat makanan. Oh, makanan. Iya, tuh bab 3 kan makanan. Ya, oh ya makanan Penak Pak makanan. Kayak makanya biar saya dapat makanan gitu. Enggak, tapi sebenarnya yang benar itu. Enggak, yang benar itu sebenarnya ya kalau menurut saya ya. Jadi kelompok itu presentasi dulu. Nah, kita menyatu hasilnya. Yang kayak benar dibilang. Lagi seperti itu, Pak. Jadi kemarin kan kita bisa melihat hasil dari kelompok 1 dan 2 buat laporannya. Iya, memang seperti itu. Ya, betul. Betul, memang kan cara kerjanya memang seperti itu. Yang praktikum kelompok 1-2, laporannya 1 kelas. Oke, nggak teman ya, sampun kurang 5 menit. 7 kurang 5 menitan ya. Sampai ketemu hari Jumat. Kalau hari-hari yang lain bisa calling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.